jumpa lagi bersama saya Tuntun Widianti di video podcast Sayaga Hipnoterapi Bandung. Ditemani lagi bersama Dr. Anto. Halo Dok, apa kabar? Halo, kabar sehat Bu Widi, luar biasa. Alhamdulillah. Dok, kita mau bahas apa lagi nih? Kali ini mungkin tergelitik juga sih pada beberapa episode yang lalu kan Bu Widi dengan Bu Wana ya, membahas tentang pendidikan di sekolah ya. Saya ingin membahas sesuatu yang mungkin agak unik, yaitu gangguan jiwa. Wah, sepertinya ini pembahasannya agak berat nih. Iya dong, kan kita harus berkembang ya. Oke. Iya, itu yang mau saya bahas. Tentang gangguan jiwa. Dok, kenapa Dok? Jadi kok kayaknya hal ini menarik sekali untuk dibahas pada podcast kali ini? Ya, jadi karena kan kemarin sempat membahas tentang episode dengan Bu Wana ya tentang kesadaran dan peraturan. Nah, permasalahannya di sini saya melihat bahwa kesadaran itu kan letaknya sebetulnya di jiwa. Banyak orang menganggap gangguan jiwa ini kemarahan, ketakutan, kesedihan ya. Saya melihat sebetulnya itu lebih ke gangguan emosional, iya. Tapi ketika kita bilang gangguan jiwa, nah bagi saya jiwa itu adalah kehendak. Nah ya ini mungkin bahasan yang mungkin agak lebih banyak dari perspektif saya ya. Mungkin saya mohon izin, nggak apa-apa nanti para kawargian juga boleh untuk mengirimkan komen, kritik, saran boleh saja. Cuman ini kenapa saya membuat sebuah katakanlah kriteria tersendiri tentang gangguan kejiwaan ini, karena ini banyak terjadi, tapi banyak orang tidak sadar. Dipikirnya gangguan jiwa itu ya harus sudah ngamuk-ngamuk, udah telanjang di jalan, ya kan, atau katakan sudah mengurung diri di kamar. Nah ini terus terang kalau sudah gitu telat. Telat. Nah saya ingin membagi wawasan bahwa dari gangguan jiwa yang ringan, sedang, sampai yang berat ya itu tadi ya kalau sudah mulai lari-lari di jalan, teriak-teriak, ngamuk-ngamuk ya itu kalau saya bilang ya sudah berat. Nah, seperti itu Ibu. Baik, tadi gangguan jiwa itu yang berhubungan dengan kesadaran tadi ya Dok ya, bahwa sebenarnya jadi kalau saya lihat ya Dok ya, di masyarakat sekitar gitu yang saya banyak temui, justru kata-kata gangguan jiwa itu adalah sesuatu hal yang menyeramkan dan sudah sangat-sangat negatif. Padahal di balik itu ternyata gitu bukan seperti itu gitu kan, bukan seperti yang orang yang sudah telanjang lari-lari di jalan gitu ya, ODGJ tadi ya. Tapi adalah yang berhubungan dengan mental emosional, yang berhubungan dengan kesadaran. Itu ya seperti itu ya Dok ya. Jadi secara mudahnya mungkin ini kembali tadi ini lebih banyak saya share dari perspektif saya ya tentu saja kalau kita lihat dari segi kedokteran yang konvensional ya tentu saja ya seperti itulah gangguan jiwa ya. Tapi kalau saya mungkin akan membagi itu dari 3 unsur yaitu tujuan, tanggung jawab dan kesadaran itu sendiri. Saya akan bilang seseorang sudah mempunyai gangguan jiwa ringan ketika apa? Ketika dia kehilangan tujuan. Iya kan? Dia tidak punya tujuan. Kita lihatlah berapa banyak orang-orang yang tidak punya tujuan gitu kan. Iya. Tentu saja ini tidak hanya terbatas di kalangan remaja, dewasa atau kapanpun ya. Iya, seperti yang ini kali ya Dok ya. Saya bingung saya harus ngapain gitu kan. Yes. Apa yang harus saya lakukan? Padahal itu mungkin bisa saja di konteks pekerjaan atau konteks karir, sekolah gitu sekolah pun sudah bisa. Oke. Iya. Menarik sekali. Ya, boleh lanjut Dok. Betul, jadi tidak harus ketika dia sudah bekerja baru dia kehilangan tujuan, tidak. Sekolah saja, yang karena itulah saya menarik untuk membahas ini setelah ada pembahasan Ibu dengan Bu Wana, karena ya saya tergelitik gitu ketika melihat pelajar-pelajar sekarang kok ditanya kamu minimal cita-citanya apa? Itu kan bingung. Pertanyaan yang sudah jarang ditanyakan gitu loh. Sehingga dia sekolah ini agak tanda tanya, kamu tujuannya apa terus sekolah? Makanya terjadi banyak tadi salah masuk sekolah, salah pilih jurusan, tidak nyaman di sekolahnya. Kenapa? Karena memang pemilihan ini
tidak berdasarkan tujuan. Kenapa saya bilang gangguan kejiwaan ringan? Ya karena itu tadi, tanpa tujuan kita tidak bisa menentukan sebetulnya langkah-langkah yang mau kita ambil. Tujuan itu membuat kita hidup di masa depan yang kita tarik ke masa sekarang kan gitu. Betul. Misalnya tujuan saya mau jadi dokter katakan dulu, ya sudah kan berarti kan saya harus punya planning dari sekarang. Oh ya, saya nanti harus masuk jurusan apa, saya belajarnya harus apa, saya harus punya model belajar seperti apa. Kan itu jelas clear. Sehingga hidup kita akan lebih jelas tertata. Ya kan? Tapi kenapa saya bilang gangguan jiwa ringan? Karena tadi masih ada dua unsur lain yang walaupun kita tidak punya tujuan, kita pasti masih punya tanggung jawab dan kesadaran. Kenapa seorang murid bangun katakan jam 6 pagi atau katakan paling lambat setengah 7 misalnya dia sekolah jam 7, ya karena minimal dia masih punya tanggung jawab. Iya, saya harus sekolah. Walaupun saya juga nggak punya tujuan ya. Walaupun ya saya nggak tahu juga sih sekolah buat apa sih. Tapi ya kasihan orang tua udah bayarin gitu kan. Atau tadi ketika sudah bekerja kan begitu. Walaupun saya nggak ngerti juga sih, pokoknya masuk kantor aja, pokoknya dikasih tugas ngerjain aja, tapi ya karirnya mungkin akan gitu-gitu aja, karena apa tadi, dia tidak punya tujuan yang lebih besar, misalnya mau jadi manajer, mau jadi supervisor misalnya, atau bahkan mau jadi GM, mau jadi direktur bahkan katakan, dia nggak punya itu, ya dalam tanda kutip katakan nggak punya ambisi, sehingga ya dia hanya mengerjakan tanggung jawab dia, ya ada tugas nih, ya kerjain, deadline, ya kerjain, so. Nah, makanya dalam kata lain ketika kita punya tujuan kita bisa jadi eksepsional. Tapi tadi dengan adanya tanggung jawab saja ya kita memang bisa jadi fungsional ibaratnya. Ya kita terlihat fungsi lah sebagai murid dia masih berangkat sekolah kok maksud dibilang gangguan jiwa ya enggak. Nah kan gitu. Dia kan masih kerja, dia masih ngumpulin tugas. Kan bagus, maksud dibilang gila. Ya itu. Makanya saya bilang ini gangguan jiwa yang ringan sebetulnya. Kalau terus-terusan dilakukan, maka tadi karena dia hanya memenuhi tanggung jawab, akhirnya apa? Stres kan? Iya, lelah. Lelah, betul. Karena dia dalam hati itu selalu ada pergulatan. Buat apa saya melakukan semua ini gitu kan? Kenapa saya harus capek-capek begini? Itulah yang akhirnya membuat dia ya jauh lebih tertekan dibandingkan orang yang punya tujuan. Makanya saya bilang ini sebetulnya sudah mempunyai gangguan jiwa ringan. Nah, kita masuk yang kedua. Ketika mulai sedang. Nah, inilah yang dinamakan banyak orang fenomena mager. Ya karena tadi kan sekolah bangun susah. Ya karena tadi udah nggak punya tujuan. Tanggung jawabnya juga sudah mulai luntur. Karena tadi ya ngapain sih sekolah? Aduh, udah mana gurunya rese, temennya rese, pelajarannya susah. Dan akhirnya itu menggerus tadi kan tanggung jawab dia juga. Ya udahlah, ada orang tua saya kayak ini. Duit segitu mana biarin itu kan. Yang penting saya happy gitu kan. Di tempat kerja pun kan juga banyak terjadi fenomena ini kan. Karena tadi mungkin sudah lama tergerus, dia tidak punya tujuan, sekedar masuk saja, cuman ada tanggung jawab lagi ya. Lama-lama kan capek, lelah. Akhirnya kelihatan dari kinerja produktivitas mulai menurun. Nah, makanya paling terakhir tadi kan, dengan punya tujuan kita bisa jadi eksepsional, dengan hanya punya tanggung jawab kita masih bisa fungsional, tapi terus-menerus seperti itu, capek akhirnya disfungsional. Nah, disinilah akhirnya ketika kita tidak punya tujuan, tidak punya tanggung jawab, tapi minimal kan masih punya kesadaran harusnya ya, minimal ya saya masih sadar lah saya ini katakanlah ya tadi saya anak dari orang tua saya sudah membiayai saya ya minimal lah gitu kan, katakan ya nongol-nongol seminggu sekali ke sekolah lah boleh gitu kan, atau tadi di pekerjaan minimal ini masih sadar oh ya ini waktunya gajian. Saya harus masuk walaupun tanggung jawab nggak ada yang dikerjain ya itu, pokoknya pas gajian datang aja ya itu kayaknya banyak juga tuh kadang-kadang ya gitu ya fenomena di negara sebelah lah itu mungkin bukan di negara kita tapi begitu gajian sadar begitu waktu kerja hilang kesadarannya gitu. Nah makanya ketika tadi tujuannya nggak ada, tanggung jawabnya nggak ada, ini sudah mulai gangguan jiwa sedang itu tadi sedikit lagi sudah disfungsi. Nah tapi itu tadi kalau sudah kehilangan kesadaran, nah baru ini ya sudah nggak punya tujuan, nggak punya tanggung jawab, dan dia sudah nggak sadar dia siapa gitu kan. Ya dia udah nggak ingat dia punya istri, anak, pokoknya mah dia terserah
Apapun yang terjadi dalam kehidupan dia terserah. Nah, ini yang ada yang menjadi depresi, ya dalam artian dia menutup diri sekalian, nggak mau ngapa-ngapain. Ada yang malah terus lepas kendali, ya mungkin dia mungkin mabok-mabokan, minuman keras dan segala macamnya. Untuk apa? Ya untuk sekedar mencari arti di kehidupan ini, dia mau apa gitu kan, ya sekedar menyenangkan kan gitu. Nah itulah yang buat saya ini mungkin sederhana, tapi ya itulah yang saya lihat banyak dilupakan oleh masyarakat, bahwa dipikirnya itu tadi, ya gangguan jiwa itu kan kalau udah gitulah, udah telanjang-telanjang di jalan, udah teriak-teriak nggak jelas, nah itu baru kita minta pertolongan. Ya ini saya bilang kebanyakan sudah telat, sangat disayangkan. Akan jauh lebih baik kalau tadi kita sudah mulai sadar, ini makan kita tanya dulu ke anak kita, ke karyawan kita, apalagi kalau kita di posisi sebagai yang tinggi ya, pemimpin atau apa. Kamu punya tujuan apa dalam hidup kamu? 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, 5 tahun ke depan. Sebagai karyawan juga seperti itu. Bahkan saya sebagai seorang dokter juga sekarang mulai menanyakan seperti itu. Anda kalau mau sehat, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan 5 tahun dari sekarang, Anda mau ngapain? Kenapa? Karena kalau nggak punya tujuan itu, ya ngapain sehat? Ya kan? Iya betul. Ya saya mau sehat buat apa gitu kan? Ya nggak buat apa-apa sih, paling buat kerja. Capek pasti. Iya. Betul. Tapi kalau saya mau sehat, soalnya apa? Insya Allah tahun depan saya mau haji, Dok. Wah, ini kan pasti lebih kuat. Iya. Keinginan dia untuk sehat itu pasti lebih kuat. Kenapa? Dia ada tujuan. Tahun depan dia mau haji. Ya tidak usah yang sesignifikan itu, misalnya ya pokoknya tahun depan saya mau rencanain, saya mau liburan ke luar negeri bareng anak-anak saya, bareng istri saya. Nah itu kan juga sebuah tujuan yang sangat baik, dan itu akan sangat membantu kita untuk tadi membuat kita semangat, membuat rencana untuk kita mencapai tujuan tersebut. Nah itu. Wow, menarik sekali ternyata para keluargaan penjelasan dari Dokter Anto. Dok, nih kalau misalnya ternyata ada orang yang merasa ketika menonton ini ya, oh iya ya, dia sudah mulai menyadari, saya juga belum tahu nih tujuan saya mau ngapain. Saya selama ini sepertinya menjalankan tugas saja gitu kan. Atau misalnya ya tadi, saya nggak tahu mau ngapain dan saya juga udah malas ngerjain tugas gitu. Nah biasanya apa yang harus dilakukan, Dok? Ya karena itulah di tempat kita ini kan, di Sayaga Hipnoterapi, kita juga kan mengadakan ada mentoring, ada konseling, ada coaching. Karena kebanyakan orang seperti itu merasa mentok katakanlah, atau bahkan tidak jelas. Saya mau ngapain sih sebetulnya dalam hidup ini kan? Iya. Ya karena kehilangan keterhubungan. Dia tidak mengenal dirinya, dia bisa apa aja, apa kelemahannya, apa kelebihannya. Nah sehingga ya itu tadi, karena sudah terbiasa ya rutinitas kan, hari-hari kan, bangun pagi kerjain ini itu, nanti pulang ketemu anak, tidur, besok gitu lagi kerjain ini itu, udah tidur, ya udah seperti itu aja terus. Dan dia akhirnya kehilangan kontak dengan dirinya sendiri. Padahal ya kalau semakin kita menggali, kan kita tadi semakin kita tahu, oh ternyata saya punya potensi ini, kenapa ya kok nggak saya kembangkan. Nah kan jadi seperti ini yang menarik. Ya belum lagi ternyata itu tadi banyak juga yang terjebak karena memang dia tadi sebetulnya sudah mulai disfungsional, sudah mulai capek tadi. Dari fungsional dia sudah mulai disfungsional. Kenapa? Karena mau jadi eksepsional tadi, mau berharap lebih, nggak usah lah, saya mah apa tuh, ada orang alit di sarungan get logor gitu kalau bahasa Sundanya, di sarungan aja lebar gitu, masih gede. Nah itu kan jadi itu kan menghambat juga untuk dia meraih potensi yang terbaik untuk dirinya. Maka ya tidak usah jauh-jauh, kan kita hanya ingin menggali apa memang betul potensi kamu itu cuma sampai sini, atau sebetulnya ada banyak. Tapi pertama tadi kamu memang belum tahu, kedua banyak potensi yang terhalangi oleh trauma-trauma, luka batin dan segala macam. Itulah yang kita selesaikan di Sayaga Hipnoterapi ini juga. Ternyata pembahasannya semakin menarik nih. Tapi waktunya nih, Dok. Mungkin lain kali kita akan bahas lagi yang lebih menarik lagi, atau mungkin kita bahas lagi ini tapi lebih dalam lagi ya, Dok ya. Tapi karena waktu juga kita tidak memungkinkan, tapi sedikit aja, Dok. Ada yang ingin disampaikan, Dok?
Mungkin kembali itu tadi bahwa kita tidak perlu memikirkan gangguan jiwa itu langsung tadi ya yang berat-berat, cukup simple itu dulu. Tanyakan kepada orang-orang yang Anda sayangi, apalagi jika Anda ingin dia berkembang lebih jauh untuk tahun-tahun ke depan, itu tadi tujuannya dulu. Karena kalau tanggung jawab dan kesadaran ya ini relatif ada lah pasti. Tapi kalau tujuan belum tentu. Itu saja dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih sekali Dok pembahasannya. Dan begitulah Kewargian Sayaga, pembahasan dari Dr. Anto, dan cukup menarik sekali karena waktu memang sudah habis. Terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan dari kami, dan jika ada yang ingin disampaikan atau ingin dikomentari, silakan isi di kolom komentar. Dan jika ingin mendapatkan informasi lebih banyak lagi, kunjungi hipnoterapibandung.com. Dan juga jangan lupa klik like dan subscribe. Terima kasih. Salam.